Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Rajo Dunia Mimpi. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman. Nah, terima kasih sekali lagi Rajo Dunia Mimpi ucapkan kepada teman-teman yang telah mendukung channel Rajo Dunia Mimpi dengan mensubscribe, like, dan memberikan komentar serta memfollow IG Instagram Rajo Dunia Mimpi. Nah, bagi teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau ingin berkomentar, silakan tinggalkan di kolom komentar atau bisa di DM ke Instagramnya Rajo Dunia Mimpi. Silakan teman-teman. Saya Rajo Dunia Mimpi membuka besar-besar pintu untuk teman-teman bertanya maupun sharing-sharing. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tafsir mimpi anak kecil. Kenapa? Karena sebelumnya Rajo Dunia Mimpi sudah mengupload dan memberikan tafsir tentang mimpi dititipi anak kecil. Nah, itu banyak sekali respon yang uh, uh, positif ya teman-teman sekalian yang berkaitan dengan mimpi anak kecil. Nah, di sini memang konteksnya itu sama ya, sama-sama anak kecil, cuman ada beberapa perbedaan teman-teman. Makanya saya mengupload tentang tafsir mimpi anak kecil dan sebelumnya sudah mengupload tentang mimpi dititipi anak kecil. Nah, bagi teman-teman yang mengalami mimpi di tafsir mimpi anak kecil di mana itu melihat anak kecil um, atau juga bisa menggendong atau uh, apa di ketemu anak kecil dan sebagainya. Nah, kali ini Raja Dunia Mimpi akan memberikan tafsir. Namun jangan lupa sekali lagi teman-teman untuk dibantu channel kami supaya terus berkembang, supaya terus memberikan tafsir-tafsir mimpi yang lebih terkonseptual, yang lebih eh, menggerucut seperti itu ya. Jadi karena memang kita kalau berbicara tentang mimpi itu status sama yang lain itu pasti berbeda walaupun konteksnya sama seperti itu ya. Mudah-mudahan Raja Dunia Mimpi bisa memberikan dan bisa membantu teman-teman sekalian yang merasa bingung, merasa ragu ataupun merasa penasaran dengan apa yang dialami dia pada saat tidur atau apa yang sebenarnya makna yang terkandung dalam mimpi yang baru dialami dia. Seperti itu. Oke, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, kita mulai di tafsir yang pertama ya, teman-teman. Oke, tafsir mimpi anak kecil yang pertama tentu seperti yang sudah saya sampaikan pada konten sebelumnya yaitu tentang tafsir dititipi anak kecil bahwa kalau kita bicara tentang mimpi anak kecil itu biasanya berkaitan dengan rizki. Itu tidak bisa apa ya kalau kita presentasikan itu bisa 70 atau sampai 75% bahwa kalau kita mimpi tentang anak kecil itu entah itu dititipi, entah itu melihat dan sebagainya itu tentu bisa berkaitan dengan rizki, kemungkinan besar berkaitan dengan rizki. Bisa itu kita mendapatkan uang secara tiba-tiba, bisa karena kita dikasih sesuatu atau sesuatu dalam artian sesuatu yang berharga ya, itu uang atau makanan dan sebagainya. Bisa berupa kenaikan gaji, bisa mendapatkan bonus, bisa mendapatkan tender yang bagus, menang perlombaan dan sebagainya. Pokoknya yang sesuatu yang berkaitan dengan rizki. Dengan kata lain bahwa rizki ini tidak hanya uang ya teman-teman, bahwa rizki bisa berupa sesuatu yang membuat kita gembira, entah itu hadiah dan sebagainya. Nah, tafsir mimpi anak kecil ini besar sekali kaitannya dengan mendapatkan rizki. Salah satunya juga bagi teman-teman yang lagi menganggur saat ini, apalagi di masa pandemi seperti ini, dan kemungkinan jika teman-teman dalam beberapa waktu terakhir mengupload atau baru saja mengikuti tes, insya Allah ini adalah kabar gembira bagi teman-teman bahwa insya Allah mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kabar gembira, teman-teman diterima bekerja di perusahaan tersebut. Bismillah ya teman-teman, mudah-mudahan. Nah, yang kedua adalah tafsir dari mimpi anak kecil. Yang kedua, mempunyai harapan besar. Nah, ini sedikit berbeda ya teman-teman dengan tafsir yang pertama. Kalau yang tafsir yang kedua ini adalah sesuatu yang ada di dalam diri teman-teman, yaitu mempunyai harapan besar. Harapan besar ini bisa berupa sesuatu angan-angan, cita-cita,
pekerjaan atau, kalau mahasiswa itu seperti skripsi dan sebagainya. Jadi teman-teman itu mempunyai harapan besar di sini maksudnya adalah teman-teman sudah menentukan goal dari sesuatu yang sudah teman-teman rencanakan, goalsnya atau tujuannya atau tingkatannya seperti itu. Namun di sini teman-teman itu terlalu mengekspor, terlalu berangan-angan tinggi seperti itu. Jadi tidak bisa mengimbangi atau tidak tidak, melihat di dalam diri atau kemampuan diri apakah benar-benar bisa seperti menggapainya atau mewujudkannya atau tidak, seperti itu. Jadi sehingga teman-teman, di pola pikir teman-teman itu berkecamuk antara, saya harus mencapainya, saya harus mendapatkannya, namun ada dari satu sisi, dari dalam hati ataupun dari pikiran juga mengatakan, apakah mungkin atau tidak. Jadi ada keraguan-raguan juga. Namun di sini lebih kepada, excited ya, teman-teman itu sangat berharap, "Oh, saya pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa." Nah, sehingga alam bawah sadar teman-teman memberikan gambaran atau membuat sesuatu, representasi ya, representatif dari apa yang teman-teman pikirkan berupa mimpi anak kecil ini. Jadi anak kecil ini bisa berupa sesuatu yang diangan-angankan, yang diidamkan, yang sekarang lagi diperjuangkan seperti itu. Dan ini sesuatu yang lumayan besar lah dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadi di sini menjelaskan bahwa teman-teman itu sekarang lagi dalam fase mempunyai harapan, tujuan, keinginan yang besar dalam situasi seperti ini, seperti itu. Mungkin saya contohkan lebih detailnya seperti teman-teman ingin eh, skripsi teman-teman mendapatkan nilai A atau pekerjaan teman-teman mendapatkan eh, di pekerjaan mendapatkan tender yang bagus atau teman-teman melakukan penjualan yang lumayan besar atau teman-teman mendapatkan ACC dari bos untuk menjalankan suatu tender dan sebagainya. Namun ini baru hanya sekedar harapan teman-teman seperti itu. Jadi lebih ke berkecamuk dalam pola pikir teman-teman saja. Jadi kalau Raju Dunia Mimpi memberikan pesan kepada teman-teman, tidak apa-apa teman-teman terlalu excited terhadap sesuatu, namun tetap harus mengukur diri juga, namun dan juga tetap berpasrah diri dan tetap ikhtiar. Dari yang ditakutkan adalah teman-teman memberikan excited terhadap sesuatu, nyatanya nanti teman-teman tidak bisa menggapainya, nah teman-teman bisa down seperti itu. Jadi mudah-mudahan bagi teman-teman yang mengalami mimpi ini dan memang dalam situasi mempunyai sesuatu yang diangan-angankan cukup besar atau sesuatu yang berupa excited sangat besar, maka cobalah untuk menahan diri, bersabar dan berikhtiar serta berdoa serta ikhlas ya teman-teman. Jadi apapun nanti hasilnya, mudah-mudahan teman-teman tidak down, tidak putus asa. Oke. Yang selanjutnya adalah yang selanjutnya adalah tafsir mimpi anak kecil menunjukkan Anda kurang serius dan fokus. Nah, ini juga berbeda dengan tafsir yang sebelumnya ya, teman-teman. Mungkin ada teman-teman bertanya, lah kok bisa mimpi anak kecil beragam, walaupun dia konteksnya mimpi anak kecil seperti itu, tapi beragam tafsirnya. Tadi saya sampaikan bahwa itulah keajaiban mimpi itu, teman-teman. Satu orang mimpi yang dua orang mimpi satu hal yang sama, namun tidak bisa dikatakan memiliki tafsir yang sama. Namun bahkan bisa dua orang mimpi yang berbeda, namun itu bisa memiliki tafsir yang sama, seperti itulah mimpi. Karena mimpi itu ya kita bicara tentang sesuatu yang tidak kasat mata, yang goib, yang di luar jangkauan kita, dan kita sebagai tafsir mimpi pun eh, tidak bisa memastikan 100% tafsiran kita benar. Namun dengan apa yang kita miliki, dengan pengalaman, dengan ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan tafsir kita bisa memberikan
teman-teman lebih tenang seperti itu hatinya dan pikirannya. Oke, kita lanjut ke tafsir yang ketiga, yaitu menunjukkan Anda kurang serius dan fokus. Perihal apa sih nih? Ini semua hal ya teman-teman. Kalau kita masih sekolah itu tentang pelajaran, tentang masa depan. Kalau itu kita berbicara tentang dunia pekerjaan itu tentang pekerjaan kita, usaha juga tentang usaha kita, kesehatan juga teman-teman. Jadi jika teman-teman dalam situasi yang mempunyai tanggung jawab atau mempunyai suatu pekerjaan atau mempunyai suatu tujuan, cobalah untuk merenungkan kembali hal tersebut, kenapa kalian mulai, kenapa teman-teman memulainya, dan untuk apa teman-teman memulainya, dan apa tujuan teman-teman. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman mengulang kembali atau meremedial kembali pikiran-pikiran seperti itu, mudah-mudahan teman-teman lebih semangat lagi sehingga bisa kembali fokus dan serius. Karena terkadang kita bisa semangat sekali pada saat memulai namun pada saat perjalanan atau prosesnya kita malah lesu, loyo seperti itu. Jadi lupa dengan tujuan kita, lupa dengan kerja keras kita, lupa dengan pengorbanan kita sehingga kita tidak serius dan tidak fokus. Jadi saya sarankan ini adalah petunjuk bahwa Anda harus kembali serius dan fokus. Bisa jadi keseriusan dan kefokusan Anda dalam waktu dekat ini akan menunjukkan Anda atau akan memberikan Anda kabar yang bagus atau rezeki yang bagus, karir yang bagus, pencapaian yang bagus, tujuannya tercapai dan sebagainya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bagi teman-teman yang dalam situasi seperti ini, ayo kembali fokus dan serius dalam hal yang sekarang Anda pegang. Oke, next kita ke yang terakhir, yang keempat, teman-teman. Nah, tafsir mimpi anak kecil yang keempat adalah memberitahukan Anda harus bersahabat dengan keadaan. Nah, sebenarnya untuk tafsir yang keempat ini sangat berhubungan erat dengan tafsir yang sebelumnya tadi, yang ketiga, bahwa Anda harus serius dan fokus. Nah, di sini memberitahukan bahwa Anda harus bersahabat dengan keadaan, atau bisa disampaikan bahwa poin 4 ini sebenarnya adalah ruang lingkup yang mengelilingi tafsir-tafsir yang sebelumnya, yaitu dari 1 sampai nomor 3, bahwa tafsir mimpi anak kecil ini menunjukkan Anda harus siap atau Anda harus berlapang dada atau menerima atau siap dengan keadaan apapun yang akan terjadi, tercapai, atau yang nanti Anda alami seperti itu. Kenapa Anda sampai dimimpikan tafsir mimpi seperti ini? Karena ini merupakan petunjuk bahwa bisa jadi jika Anda tidak memahami situasi Anda, keadaan Anda bisa salah langkah seperti itu. Jadi contohnya tadi ya, seperti Anda kurang fokus dan serius dalam mengejar karir Anda atau mengejar pendidikan Anda, sehingga Anda tidak lulus, misal seperti itu ya. Nah, sehingga dari Anda tidak lulus tersebut, Anda menjadi down, stres, sakit, dan sebagainya. Nah, di sini menunjukkan bahwa jika Anda dalam situasi yang sudah saat ini ya, kita bicara saat ini, Anda sudah dalam situasi down atau sudah dalam situasi menerima kekalahan, menerima kekecewaan, dan sebagainya yang menyakitkan hati, yang membuat kepala pusing, pikiran banyak, dan sebagainya. Ayolah sekarang bersahabat dengan keadaan. Di sini menunjukkan bahwa Anda harus survive, harus kembali lagi, harus bangkit lagi, dan terima keadaan yang sekarang terjadi, karena yang terjadi pasti sudah terjadi. Sekarang kita songsong lagi masa yang akan datang dengan lebih baik lagi, dengan belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi untuk pesan saya di tafsir yang keempat ini adalah Anda harus bersahabat dengan keadaannya teman-teman. Bersabar, ikhlas, namun tetap ikhtiar, berdoa kembali, dan percaya diri. Jika Anda kalah saat ini, maka Anda harus berjuang dan pastikan Anda akan menang besok.
atau nanti atau ke depannya. Jika Anda rugi kali ini, Anda bersabar, Anda ikhlas, Anda berjuang, dan Anda berdoa, Anda pastikan bahwa di masa depan Anda akan mendapatkan untung berlipat-lipat dari kerugian Anda. Oke teman-teman, seperti itu jika Anda, begitu juga dengan kekecewaan. Anda kecewa saat ini, oke Anda bersabar, Anda ikhlas, Anda berdoa, Anda berikhtiar. Dalam beberapa waktu ke depan Anda akan kembali bahagia, membahagiakan orang dan berbahagia. Seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, demikianlah tafsir mimpi anak kecil. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman mempunyai mimpi yang ingin ditafsirkan atau ada pertanyaan atau mau sharing-sharing, silakan di kolom komentar atau bisa DM di Instagram Rajo Dunia Mimpi. Jangan lupa untuk di subscribe, like ya teman-teman ya. Semoga dengan like dan subscribe teman-teman membantu saya semakin semangat lagi, dan juga itulah bentuk dari terima kasih teman-teman kepada ilmu ataupun wawasan atau sharing-sharing yang saya sampaikan teman-teman. Baik teman-teman, demikianlah tafsir mimpi kali ini, semoga bermanfaat. Jika memang saya punya kesalahan, saya minta maaf. Kita kembali lagi, kita kembalikan semuanya kepada Tuhan, dan tetap berpositif thinking, karena apapun yang terjadi kita mempunyai andil dalam kehidupan ini. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.